Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Allahu Akbar. Kalau gitu, kepada ketua kelas, Bapak persilahkan untuk mengisi absensi kelasnya. Apakah semua teman-teman sudah hadir? Sudah hadir Satu semua, nggak hadir, Pak. Ada nggak hadir, Pak? Siapa, Sahri? Siapa itu? Silvi. Oke, Zulkifli. nanti Najul Kifli. Ya, Nanti Pak. kepada sekretaris Dini Juniarni untuk mengisi absensinya kepada Zulkifli yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, sebelum itu marilah kita mulai pembahasan kita dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Sahri Ramadhani. Kepada ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Dina. Wabil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Amin. Amin. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembahasan materi mengenai yang pertama adalah yaitu kita akan menjelaskan tentang kecemerlangan ilmuwan Muslim pada dinasti Abbasiyah. Nah, siapa yang tahu, anak-anak sekalian? Dinasti Abbasiyah itu siapa saja tokoh-tokoh yang paling berperan dalam kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Ibnu Sina, Pak. Ibnu Sina. Benar. Nah, untuk itu, mohon kepada anak kalian dengarkan penjelasan Bapak mengenai tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat berperan pada kemajuan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada Ali ibnu Robbani At-Tobari. Nama asli beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Sahal Robban At-Tobari. Beliau berasal dari keluarga Yahudi Syria terkenal di Merv. Ia pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan nama At-Tobari. Ayahnya yang bernama Sahal bin Bishr adalah pejabat negara berpendidikan tinggi dan dihormati masyarakat. Imam At-Tobari ini adalah satu penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Karyanya itu adalah yang terkenal pada zamannya yaitu berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis setelah ia memeluk agama Islam. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ibnu Sina, sesuai dengan penjelasan atau jawaban dari teman kita Laiha, yaitu Ibnu Sina ini memiliki nama aslinya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau hidup pada tahun 370 Hijriah hingga 428 Hijriah atau 180 Masehi hingga 1037 Masehi. Di dunia barat, Ibnu Sina ini dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir di bulan Safar tahun 370 Hijriah. Beliau lahir di Ifsina, suatu negeri kecil dekat Carmitan atau Bukhara. Orang tuanya pejabat tinggi pada masa dinasti Saman. Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara. Pada usia 10 tahun, ia sudah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Dari Abu Abdillah Natili, Ibnu Sina belajar ilmu logika melalui buku Isagoge dan Porfiri, Euclid, dan Almages Ptomelus. Kemudian, tokoh selanjutnya yaitu Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi, atau yang bisa kita kenal dengan Ar-Razi. Beliau berasal dari Persia, lahir di Ray, kota Ray, pada tahun 865 Masehi, di masa dinasti Abbasiyah. Di dunia barat, ia dikenal dengan panggilan Ar-Raziz. Ar-Razi ini adalah salah seorang murid dari Ali bin Sahal Robban At-Tobari, atau yang kita jelaskan tadi tokoh pertama yaitu At-Tobari.
Setelah mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia, ia memusatkan perhatiannya pada kedokteran dan filsafat, sehingga ia menjadi seorang dokter dan filosof pada zamannya. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sobah Al-Kindi, ataupun bisa kita sebut dengan Al-Kindi. Beliau adalah salah seorang filosof Muslim pertama yang terkenal, bahkan beliau ini salah seorang suku Arab keturunan dari salah seorang suku Arab terbesar sebelum Islam, yaitu namanya sukunya Al-Kindi ataupun suku Kindah. Al-Kindi ini lahir di Kufah pada tahun 185 Masehi, 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ayahnya yang bernama Ibnu As-Sobah pernah menjadi gubernur Kufah pada masa kekhalifahan Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Al-Kindi ini seorang sosok yang dikenal berotak encer ataupun sangat cepat dalam menghafal. Seperti contoh, dia menghafal 3 bahasa penting, yaitu Yunani, Suryani, dan Arab. Kelebihan yang jarang dimiliki orang saat itu itulah salah satu kelebihannya, yaitu menghafal 3 bahasa. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang bisa kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini lahir di Tusi atau daerah Khurasan di wilayah Persia, Iran, atau yang bisa kita sebut dengan Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masih kecil, Imam Al-Ghazali sudah belajar ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rozikani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuhnya. Selain itu, ia juga belajar kepada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Kemudian, karya Imam Al-Ghazali ini seperti yang kita ketahui, yaitu ada sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumiddin, yang membahas tentang ilmu-ilmu agama, mulai dari fikih, akidah akhlak, bahkan tasawuf pun juga ada. Kemudian, tokoh selanjutnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawai. Nama beliau itu diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi yang berasal dari kota Persia, kemudian masuk Islam. Julukannya adalah Abu Ali yang merujuk kepada sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau bergelar Al-Khazin yang berarti bendaharawan. Jabatan beliau sebagai bendaharawan atau menteri keuangan pada masa Adud ad-Daulah dari Bani Buaih di masa dinasti Abbasiyah. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan. Beliau ini adalah orang Barat yang beliau ini adalah salah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang kimia ataupun tokoh kimia Muslim yang sangat berperan ataupun berpengaruh terhadap kemajuan di bidang kimia pada masa dinasti Abbasiyah. Orang Barat menyebutnya beliau dengan sebutan Geber. Beliau hidup ataupun beliau lahir pada tahun 750 Masehi di kota Kufah. Beliau juga keahliannya itu dalam bidang kimia didapatkan dari seorang guru bernama Barmaki Fizir, tepatnya pada era pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik percobaan secara terencana dan beraturan di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi. Al-Khwarizmi. Nah, nama lengkap beliau adalah Al-Khwarizmi Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf, atau yang kita kenal dengan sebagai Al-Khwarizmi. Di dunia barat beliau dikenal sebagai Al-Khwarizmi, Khwarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karismi, Algoritmi, dan beberapa yang lainnya. Nah, penemuan beliau karya terbesarnya itu seperti contoh ada kitabnya yang bernama Al-Jabr wa Al-Muqabalah, dan juga dalam bidang teknika beliau juga menciptakan sebuah rumus yang bernama algoma yang bisa kita pelajari di waktu SMA. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, bila anak-anak sekalian tidak ingin bertanya, sekarang Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan ataupun soal yang sebanyak 5 soal, yaitu berupa pilihan ganda. Bagi anak-anak sekalian, setiap satu soal itu memiliki poin. Bila jawabannya benar, mendapatkan 2 poin. Jadi bila jawabannya benar semua, seperti Laila menjawab benar semua 5 soal, berarti Laila mendapatkan 10 poin. Nah, bagi anak-anak yang mendapatkan poin tertinggi, berarti dialah pemenangnya. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Apa? Oke, pertanyaan pertama. Ilmuwan Muslim yang dikenal sebagai penulis ensiklopedia kedokteran pertama adalah A. Ibnu Sina, B. Al-Kindi, C. Ar-Razi, D. Ali bin Rabbani At-Tabari. Jawabannya A, Pak. Jawabannya A. Ali bin Ayo. Rabbani At-Tabari. Saya, Pak. Jawabannya A. Ya, Dina. Jawabannya Ibnu Sina. Ibnu Sina. Salah. Jawabannya, Pak, Ali bin Rabbani At-Tabari. Benar. Laila jawabnya benar. Ali bin Rabbani At-Tabari. Jawabannya D. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ibnu Sina adalah ilmuwan Muslim produktif yang penemuannya dalam bidang kedokteran sangat berpengaruh di dunia barat. Salah satu monumental di bidang kedokteran adalah A. Qanun fi At-Tib, B. Al-Madinah Al-Fadilah, C. Kitab Al-Hudud, D. Uyun Al-Hikmah. Apa Qanun fi At-Tib? Benar. Pada Laila sudah mendapatkan poinnya sebanyak 4. Nah, bagi anak-anak sekalian yang ingin menjawab juga boleh. Sama-sama saling belajar dan saling berlomba untuk mendapatkan poin yang terbaik. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ilmuwan Muslim yang membahas penyakit cacar dan campak dan bukunya dalam bidang ini diterjemahkan ke bahasa Eropa adalah A. Ar-Razi, C. Al-Kindi, D. Al-Arabi. Saya, Pak. Apa? Arni, jawabannya A. Ibnu Sina, Pak. Benar. Berarti Arni mendapatkan 2 poin. Tersisa 2 soal lagi. Pertanyaan yang keempat. Ilmuwan dan ulama besar pernah menjabat sebagai guru besar Madrasah Nizamiyah pada masa Bani Saljuk adalah A. B. Ibnu Sina, Al-Ghazali, D. C. Al-Ghazali, Pak. Al-Ghazali. Benar. Dina dan Laila mendapatkan jawaban poinnya sebanyak 2. Pertanyaan terakhir. Ulama besar Muslim, pengarang kitab Al-Muwatta, sekaligus guru Imam Syafi'i adalah A. Imam Bukhari, B. Imam Nasai, C. Imam Malik, D. Imam Hambali. Saya, Pak. C. Imam Malik, Pak. Malik, Pak. Oke, benar. Imam Malik. Arni dan Dina mendapatkan nilai poin 2. Nah, pemenangnya yang juara pertama adalah Laila. Dan skornya yang seri, yaitu Arni dan Dina mendapatkan poin sebesar 4 dan Laila sebesar 6. Tepuk tangan kepada teman-teman yang menjawab. Nah, untuk itu kepada anak-anak sekalian, ada baiknya jikalau kita menghargai setiap karangan ataupun karya-karya dari ulama ataupun cendekiawan ilmuwan kita yang berasal dari agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah terutama. Untuk itu, pembelajaran kali ini Bapak akhiri, lebih kurang mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.